Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itsa'iki 'ala nujati minajur wa la alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di permukaan bumi ini dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak nikmat. Allah telah memberikan kita lisan, yaitu lidah yang tak mempunyai tulang. Oleh karena itu, saya himbaukan kepada saudara-saudara sekalian, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salam menyertai salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengubah aspek kehidupan kita mulai dari sistem politik, ekonomi, budaya, pendidikan dan sebagainya, sehingga kita mampu merasakannya saat ini. Namun mengapa di zaman globalisasi ini semuanya akan berubah? Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, insyaallah saya akan membawakan ceramah yang berjudul Menikmati Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kehidupan di permukaan bumi ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmatnya kepada kita semua. Kita sebagai bangsa manusia seharusnya menikmati dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, kita diciptakan di permukaan bumi ini hanya untuk menikmati yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pepohonan, rerumputan, udara segar yang kita hirup dan masuk di paru-paru kita adalah suatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembahnya. Oleh karena itu, apabila kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan kita begitu banyak nikmat, kesegaran dalam tubuh kita, kepintaran dalam otak kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali ia menyembahku. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di permukaan bumi ini manusia adalah makhluk yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun mengapa apabila kita memandang di era globalisasi ini, lelaki maupun perempuan sama sekali tak menikmati namanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Zina telah bertebaran di mana-mana. Wanita dan laki-laki senantiasa memperlihatkan aurat yang tak jelas, senantiasa memperlihatkan aurat kepada orang-orang yang senantiasa menundukkan kepalanya agar ia tak terkena zina. Namun sekarang faktanya nikmat Allah Subhanahu wa taala telah disalahgunakan oleh manusia-manusia yang tak bertanggung jawab. Lelaki maupun perempuan bagaikan buah ini, apabila salah satunya telah hancur, maka kehidupan kita akan pula hancur. Dikarenakan hanya satu orang yang telah menghancurkan nikmat Allah Subhanahu wa taala atau yang tak mensyukurinya, maka keseluruhan akan mendapati namanya siksanya Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia ini. Hadirin ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saudara-saudaraku sekalian, kita diciptakan di muka bumi ini hanya untuk menikmati namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala ataupun nikmatnya. Namun mengapa di zaman globalisasi ini kehancuran semakin melebihi? Kita telah membeku dalam keterpurukan, terpaku dalam keburukan. Saudara-saudaraku sekalian, kita senantiasa melihat pemuda dan pemudi yang telah menebarkan auratnya. Kita senantiasa ingin melindungi diri kita. Namun mengapa
kehidupan di zaman ini sangatlah sudah hancur. Wala taqrabuz zina, janganlah engkau sekali-sekali mendekati zina. Namun faktanya kita akan selalu mendekati zina dikarenakan lelaki maupun perempuan yang senantiasa bergandengan tangan, bercuman di pinggir jalan. Na'udzubillahi min zalik. Beginilah yang kita rasakan sekarang. Kehancuran umat saat ini. Pembakaran hutan ada di mana-mana. Asap telah bertebaran naik sehingga lapisan ozon pun telah menipis. Cahaya matahari langsung mengenai bumi ini sehingga bumi ini semakin tua semakin lapuk. Kita tak sempat merasakan kenikmatan dunia ini. Kenikmatan ini bagikan sesaat, sedetik bagi kehidupan kita. Apakah ini terakhir kehidupan kita saat ini? Ataukah masih banyak kenikmatan yang lain kita rasakan di permukaan bumi ini? Kita hidup di permukaan bumi ini dengan berbagai macam cobaan. Manusia yang tak bertanggung jawab memberikan efek kemunafikan, kehancuran untuk permukaan bumi ini. Kita sebagai umat Islam, umat yang berjaya di permukaan bumi ini, harusnya memberikan, mencerahkan kepada hati-hati seseorang agar ia mengubah prinsip kehidupannya, menjaga di permukaan bumi ini agar go green atau cahaya penghijauan di permukaan bumi ingin kembali bercahaya, dan bumi ini akan menjadi tempat kita selama-lamanya atau tempat yang dimana kita bisa merasakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih banyak lagi. Saudara-saudaraku sekalian, hidup ini sederhana. Terkadang kita ada di atas dan terkadang pula kita ada yang di bawah. Terkadang ada orang yang merusak dan terkadang pula ada orang yang memperbaiki. Kita hidup di permukaan bumi ini hanya untuk menikmati nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pesan saya kepada saudara-saudara sekalian, tak kala waktu telah habis tanpa karya dan pengetahuan, apakah makna umur kita ini? Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa begitu kok?